Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel kesayangan kita di Fast Studio yang insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang Tibbun Nabawi. Masih ingat kan sama Ustadz kita yang memberikan kita pencerahan tentang pengobatan dan kesehatan? Siapa itu? Ustadz Abdul Aziz Turyana. Beliau telah hadir di studio kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Amin ya rabbal alamin. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah wa syukurillah. Masyaallah Ustaz. Video yang kemarin sangat bermanfaat, Ustaz. Yang tentang menghadapi cuaca kemarin, Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah. Kayaknya hari ini baju kita seragam nih, Ustaz. Alhamdulillah, Allah pertemukan mudah-mudahan Sabtu hati ya. Amin, Ustaz. Jadi bajunya seragam juga hatinya juga, Ustaz. Amin ya Allah. Mudah-mudahan terpaut juga. Ya Allah. Kalau dalam bahasa itu biasanya lillah wa fillah, Ustaz. Masyaallah. Masyaallah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa yakum hadir kembali untuk memenuhi undangan kami dan juga alhamdulillah syukur sahabat-sahabat pas. Insyaallah kita akan belajar kembali tentang Tibbun Nabawi, tentang pengobatan secara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini, Ustaz, mungkin kita kemarin sudah beberapa video bahas tentang mah, Ustaz. Kemarin di awal tentang mah, ke video kedua kemarin liver, bahas tentang liver, Ustaz. Untuk di video kali ini, Ustaz, kita ini bahas apa, masih berkait sambungannya nanti ke batu empedu juga. Batu setelah empedu. Liver yang berdekatan dengan liver itu empedu. Empedu, ya, Ustaz, batu empedu. Insyaallah. Boleh, Ustaz, fadhal, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan oleh Allah di pagi yang ceria ini. Mudah-mudahan Allah bukakan ilmunya melalui lisan dan pendengaran kita. Hari ini kita akan bahas tentang masalah kenapa harus kita bahas tentang kaitan dengan empedu, terutama kaitannya dengan batu empedu, karena berkait dengan masalah liver. Masalah liver itu jadi organ vital yang sangat vital, yang ada erat kaitannya dengan empedu, dan terus juga ada kaitannya nanti dengan pankreas, kaitannya juga dengan lambung. Jadi kaitan masalah mah secara umum bahasanya panjang. Nanti kita akan mulai masalah batu empedu ini, apa yang dimaksud dengan empedunya nanti ya, kantong empedunya, dan kita akan mulai nanti dari sistem pencernaan. Kayaknya kurang sempurna kalau kita tidak membahas, kita cerita tentang masalah perut sebenarnya kalau dari awal sampai akhir kita bahas nanti dari mana masuknya, proses, outputnya kemana. Situ ada berada pada sistem pencernaan. Berarti di badan kita ini kayak seperti komponen komputer. Masya Allah. Saling berkaitan. Betul sekali, satu sistemnya yang bersinergi. Ya, Masya Allah, Allah ciptakannya luar biasa. Makin kita dalami, makin takjub kita melihatnya. Masya Allah, Ustaz. Jadi di antara satu yang lainnya, Ustaz, ada hubungan, Ustaz. Ya, betul. Makanya kalau ada yang sakit gigi itu, Ustaz, terasa semua sakitnya, Ustaz. Masya Allah. Kalau di batu empedu ini, Ustaz, batu empedu ini, apa yang mau kita bahas, Ustaz, tentang batu empedu pada hari ini, Ustaz? Oke, karena ini banyak, hampir rata-rata seluruh dunia tentang batu empedu ini hampir rata-rata kena. Ya, terutama di daerah-daerah kayak Amerika Utara itu ya, banyak sekali orang kena. Di Indonesia juga banyak juga. Dan ini kalau tidak kita sampaikan nanti penanganannya kurang pas. Harusnya bisa ditangani sejak dini dengan cara yang sederhana, tidak memerlukan biaya yang besar. Nanti akan jadi fatal ketika tidak cepat ditangani. Maka kita akan coba bahas bagaimana proses yang terjadi batu empedu tadi dan bagaimana pengobatan yang efektif, cepat, murah ya, dan totalitas lah insyaallah kita ini kan. Kalau yang dirasakan, Ustaz, oleh pasien yang punya sakit batu empedu, Ustaz, Oke. nah, itu apa, Ustaz, yang dirasakan? Oke, jadi kita
tahu dulu lokasinya batu empedu, kantung empedu sebenarnya. empedu Ya, kalau sebenarnya. batu itu kan proses terjadinya bentuk benjolan batuan yang ada di dalam kantong empedu. Posisinya di mana? Di sebelah kanan, di antara liver. Liver itu kan ada kiri dan kanan, ya. Posisi yang kanan lebih besar 5 kali daripada yang kiri liver itu. Dan ini organ yang terbesar di dalam tubuh kita, liver. Beratnya itu sampai 1,5 kilo. Satu setengah Iya, kilo. iya, dan terisi darah sekitar 1 literan darah di situ, yang dimana berisi banyak. Nanti kita bahas sebelum masuk empedu ini, kita bahas dulu kaitannya. Makanya kita sekilas kita coba bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya, kita ringkas saja tentang sistem pencernaan. Bagaimana proses pencernaan kita masuk sampai dengan proses kemudian keluar. Ustaz. Nah, kita bahas secara sederhana dan cepat. Pertama, kita sistem pencernaan itu dimulainya dari rongga mulut. Ya, Ustaz. Nah, rongga mulut ini terkait dengan apa? Gigi. Nah, gigi kita ini jumlahnya kalau orang dewasa 17 tahun ke atas itu sekitar ada 32, 16 di atas, 16 di bawah. Gigi seri di bagian depan itu sekitar ada jumlahnya 8, 4 atas 4 bawah 8. Terus gigi taring itu ada sekitar 4, 12 sudah. Terus ada premolar di antara gigi taring sama geraham itu ada 8 juga. Kemudian ada gigi geraham jumlahnya ada 8 juga. Terus paling belakang itu gigi geraham bungsu ada 4 jumlahnya. Jadi totalnya 32. 32. Nah, ini fungsinya kalau taring gigi seri depan itu untuk motong, taring itu untuk menyobek gitu ya, merobek kayak makan daging itu pakai gigi taring. Kemudian premolar itu untuk ngunyahnya, gigi geraham itu untuk menggiling dan melembutkan sama kayak gigi geraham bungsu belakang. Nah, ini fungsi daripada gigi. Kemudian nanti ketika makan seperti kita makan nasi, dia akan terproses dengan namanya air liur, ya, seperti nama kerennya namanya saliva. Nah, isinya ini enzim. Nah, ini penting enzim. Karena kita makan harus jangan terlalu cepat, ngunyahnya jangan terlalu cepat-cepat makan karena ini butuh enzim namanya amilase. Nah, dinamakan. Ini enzim ini akan mengubah pati makanan menjadi malto atau glukosa. Contohnya nasi itu, kalau kita makan lama-lama kunyah nanti jadi manis. Nah, itulah enzim amilase. Berarti jangan langsung ditelan. Ustaz. Iya, jangan usahakan dikunyah. Ada yang ngomong sampai kunyah 33 kali. 33 Kayaknya ada kali. kaitan dengan jumlah gigi 32 tadi juga kayaknya. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Kemudian masuk ke dalam esofagus, kerongkongan. Ya, proses jalan pencernaan sebelum masuk kepada lambung. Kemudian dia berjalan di esofagus masuk ke dalam lambung, stomach kita, ya. Di situ ada 3 pertemuan antara esofagus itu, ada kardia, ya, ada fundus, ada lagi filaris, ya. Jadi yang keluar itu ke usus kecil. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses pengeluaran namanya asam, ya, asam lambung, ya. Jadi asam lambung ini fungsinya untuk menghancurkan, melembutkan makanan, disertai nanti dengan enzim-enzim juga keluar. Nanti diproses dengan otot lambung juga, nanti akan terproses jadinya apa? Namanya kim, bubur lembut. Jadi makanan kita yang kasar itu nasi diolah oleh gigi tadi masuk ke dalam lambung, diperes-peres lagi dengan asam lambungnya. pH asam lambung itu sekitar 1 sampai 3. Itu hancur makanan itu. Begitu hancur, dia jadi namanya kim. Sudah halus, lembut, masuk keluaran dari piloris, keluaran ujung daripada lambung kita, ya. Masuk ke usus kecil, usus halus, ya, masuk ke usus halus. Usus halus itu ada 3 bagian. Khusus ke halus yang pertama nama disebut usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Karena hitungan jari manusia dewasa itu 12 jari, 10 tambah ini sekitar 25 cm panjangnya usus 12 jari itu. Ini terpendek karena ini panjang, usus halus ini kan panjang terdiri 3 bagian. Nah, itu yang usus 12 jari yang terpendek. Jadi proses pertama kim, bubur yang sudah diproses tadi yang halus, makanan halus masuk ke dalam usus halus, namanya itu usus 12 jari, ya, namanya duodenum, nama ilmiahnya itu duodenum. Kemudian masuk lagi ke usus kosong namanya, usus kosong jejunum namanya itu, ya. Nah, dari situ masuk lagi ke yang akhir, usus penyerapan ileum namanya. Nah, baru nanti masuk ke dalam yang sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap, masuk ke usus besar namanya kolon. Kolon dibagi 3 lagi, ya, kolon ascendent, trapersum, kolon descendent, masuk rektum, baru masuk anus, terakhir keluar jadi feses.
Nah, ini proses terakhirnya. Nah, adapun proses yang tadi makanan yang diserap tadi di ileum, ada di usus 12 jari, ada fungsi-fungsi penyerapan nutrisi. Kayak di misalkan yang kalau di usus halus yang pertama masuk itu komponen nutrisi yang ditariknya itu seperti komponen apa namanya itu B kompleks B12 ya, zat-zat besi yang ditariknya oleh usus halus 12 jari ini. Kemudian yang penyerapan yang paling banyak ini di usus penyerapan tentu yang di paling akhir gitu ya. Nah, ini kemudian nanti masuk ke liver. Nah, ke hati ini ya. Nah, di hati inilah tempat tampungan darah. Jadi prosesnya paling banyak sekali, maka disebut organ yang sangat vital. Liver ini tadi kalau ini kena ya lihat langsung ya bahaya sekali dia kena di liver ini. Makanya ini yang harus organ vital yang besar, timbangannya juga berat, paling banyak menyimpan darah di situ. Nah, dan kita harus tahu fungsi daripada liver ini dulu. Pentingnya liver nanti kita turunkan ke bawah. Jadi sistem pencernaan tuh utamanya ada pada liver ini juga. Penting sekali nih. Ada sekitar 7 fungsi, ada 7 fungsi daripada liver atau hati. Nah, itu yang utamanya diantaranya itu adalah menghancurkan darah merah. Jadi darah merah yang mana? Darah yang sudah tua. Darah tua yang sudah mana? 120 hari. Jadi umur darah kita ini sekitar 120 hari. Dia tua kemudian mati. Nah, dihancurkan oleh apa? Oleh liver. Nah, ini fungsi liver ini, dia tidak menghancurkan darah yang bagus, tapi dia menghancurkan darah yang sudah mati, yang sudah rusak 120 hari ya. Jadi Masya Allah, ada rahasianya 120 hari itu ya. Nah, kemudian juga dia fungsi hebatnya liver ini adalah membersihkan darah daripada racun-racun makanan, obat-obatan, kemudian ya alkohol yang lain-lain yang bersifat racun. Ini kalau liver nggak berfungsi maka tubuh kita keracunan semua. Maka penting sekali masalah hati ini, Masya Allah ya. Jadi bersihkan anggota. Fungsi yang kedua daripada liver itu adalah membersihkan, mendetok racun-racun. Kerjanya malam. Makanya orang yang kalau dia tidurnya agak malam, iya dia livernya berat jadinya kerjanya, maka kemungkinan kena. Nah, fungsi masih ada lagi di antara 7 itu, fungsi liver itu adalah mengeluarkan cairan empedu. Nah, ini cairan empedu dan energi yang kita akan bahas karena kaitannya dengan empedu dari 7 tadi. Ini yang penting ketika jadi empedu itu keluar cairannya, empedu itu bukan dari kantongnya tapi keluar dari liver. Nah, jadi apa fungsi daripada cairan empedu ini? Cairan empedu ini untuk memecah daripada lemak nanti di dalam usus kecil kita, usus 12 jari tadi. Jadi masuk ke situ ada beberapa komponen zat yang masuk untuk membantu proses pencernaan. Salah satunya tadi pentingnya cairan empedu yang dari liver masuk dulu ke kantong empedu, diistirahatkan, dikonsentrasikan sehingga dia jadi pekat, sehingga prosesnya nanti akan bagus masuk ke usus kecil. Sehingga proses pemecahan lemak ini akan mudah. Nah, jadi sebelum masuk ke usus ini ada proses yang terjadi seperti itu. Nah, kaitannya ketika kantong empedunya ini bermasalah, maka akan terjadi masalah proses pemecahan lemak tadi. Nah, ini kaitannya. Kenapa kita harus bahas dari masalah liver tadi? Jadi liver tuh banyak sekali fungsinya ya, ada sekitar 7 paling sedikit ya, kita baru sebutkan tiga tadi ya, banyak lagi termasuk hormon pertumbuhan itu ada pada liver itu ya. Terus yang energi tadi itu ada pada liver juga. Dia ini ya, ketika energi kita lemas dia kan nyimpan glikogen, nanti dikeluarkan dalam bentuk glukosa, ketika darah kita rendah dikeluarkan dari glikogen kita. Itu salah satunya. Nah, berarti Ustaz, makanan yang kita makan itu perlu perhatian Ustaz, ya? Sekalian ya. Kalau kita makanannya misalnya banyak yang makan pedas-pedas kayak kemarin, atau banyak makan yang banyak bahan pengawet Ustaz, berarti berpengaruh sama yang proses lain. Lambungnya betul berat sekali, prosesnya berat, livernya jadi berat karena dia mendetok racun tadi kan, jadi berat. Benar dia. Apalagi makanannya tidak diperhatikan terus begadang juga Ustaz. Ya, kena lah dia itu. Tambah ini tadi. Betul. Masya Allah. Jadi ini kayak sistem blender mungkin Ustaz. jadi di lambung kita tuh persis ya. Tapi blendernya tadi kalau tadi air biasa, ini
air asam lambung yang kuat sekali menghancurkan itu. Jadi walaupun keras dihancurkan sama asam lambung, maka virus bakteri nggak bisa lewat itu, kecuali ada bakteri khusus ya. Ada bakteri pylori ya, ada yang khusus satu bakteri kayak bakteri yang buat orang mencret, tifus itu ada tertentu yang bisa melewati asam lambung itu ada. Tapi hampir rata-rata hancur, virus, bakteri hancur dengan asam lambung karena pH-nya 1 sampai 3 itu, hancurkan makanan. Maka kaitan tadi kalau kita makan minum, kasarnya asam lambung tadi harusnya cukup keluar untuk makanan segini dia punya dosisnya, maka dengan ada minum kan cairan asam lambung jadi buyar, ternetralkan, keluarkan lagi. Nah, kapan ini kena? Jadi artinya yang harusnya dosisnya sekian asam lambung itu keluar karena kita hantamkan dengan air penetral sehingga dia butuh banyak keluar. Nah, jadi ketika kita nanti makannya sedikit asam lambungnya tetap banyak. Nah, inilah masalah kaitan kalau kemarin ya kita bahas. Nanti ini kita fokuskan yang masalah kenapa terjadi proses batu empedu tadi. Jadi apa yang diajak oleh Nabi itu berarti Masya Allah Ustaz ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, terus makan dinikmati saja. Betul, menikmati makanan lambat-lambat, tak boleh cepat-cepat. Kaitan dengan gigi tadi. Banyak berarti enzim, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itulah yang menjadi syarat kita untuk sehat. Masya Allah. Makanan-makanan juga kita pilih, termasuk makan pakai tangan ya, ada enzim-enzim yang membantu pencernaan. Kita makan pakai sendok kecuali yang kuah-kuah itu yang mudah diserap. Tapi kalau makan berat kayak makan daging, makan apa? Nasi, gandum, mending kita pegang, cuci tangan bersih untuk membantu proses enzim tadi. Ada enzim juga di sini, jadi dibantu enzim yang ada di liur kita, maka jadi ringan proses pencernaan kita itu. Dan pakai tangan juga Sat sudah bisa merasakan Sat. Masya Kadang kalau orang itu belum makan Sat, tapi baru megang sudah tahu, wah enak kayaknya ini. Masya Allah, padahal belum makan Sat. Tapi kalau pakai tangan kayaknya enak nih nasinya nih. Betul. Masya Allah. Padahal Sat diminum dulu Sat. Alhamdulillah. Padahal Sat diminum dulu Sat. Nambah seru nih Sat. Perbincangan kita pada hari ini Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Sat, kalau sudah kena empedu Sat. Oke. Sudah kena nih. Ya. Artinya apa? Sudah banyak sana, berarti kesana sini nih Sat jatuhnya Sat ya. Ya. Berarti kalau sudah kena empedu berarti ususnya kena juga berarti Sat. Ya. Ya, Ya, logikanya kan. Logikanya gitu kan. Logikanya. Kan empedu itu kan hasilnya dari usus tadi Ya. ke liver ke empedu Sat. Iya. Jadi ada cairan, yaitu cairan empedu yang dihasilkan liver tadi masuk ke kantong empedu, dikonsentrasikan, diistirahatkan, masuk ke dalam usus 12 jari, usus halus tadi untuk memecah lemak tadi. Iya, Sat. Jadi artinya logikanya ketika ini nanti bermasalah, masalahnya ada masalah dia terjadi peradangan, infeksi, ada juga terjadi sumbatan. Nah, sehingga ada yang harus dibuang, ada yang harus dipecahkan. Ya, masalahnya kalau ini terjadi masalah, misalkan tadi dibuang, apa yang terjadi ketika dibuang yang kantong empedu ini tadi, maka otomatis proses yang tadi itu kepekatan tadi yang harusnya lebih bagus dengan adanya dia transit dulu di kantong empedu lebih bagus dibanding dia dari liver keluar cairan empedu tetap keluar dari liver masuk ke usus halus tadi, berbeda dengan dia adanya kantong empedu. Jadi lebih bagus lagi ibaratnya kalau dia masuk penampungan dulu dikonsentrasikan jadi pekat baru masuk sini dia lebih bagus hasilnya. Artinya kita harus pelajari apa yang terjadi yang menyebabkan kantong empedu ini rusak. Terjadi infeksi, terjadi kemudian sumbatan. Ini luar biasa kalau dia kena sakitnya orang nggak ketahanan. Kita harus pelajari gejalanya, sakitnya itu ciri-ciri orang kena batu empedu seperti dijelaskan yang lalu mirip kayak orang kena MAH, asam lambung, batu empedu, mirip tiga ini. Makanya orang diobati berkali-kali. Sakit MAH dikasih obat, makanya kita bahasannya kemarin MAH secara umum luas kita bahas secara sistem pencernaan, apa yang masuk dalam sistem pencernaan kita bahas satu-satu disebut MAH secara umum, tapi bukan MAH secara spesifik. Jadi masalah yang ini akan bingung, orang udah datang kasih obat MAH masih masalah kembung, dia mirip-mirip kayak MAH. Mirip kayak asam lambung sendawa juga gitu ya. Nah, cuman ada yang membedakan ketika ini sakitnya itu sakit di daerah kanan posisinya tengah ke kanan karena ini posisi liver ini kan liver dulu ada bentukan itu kiri dan kanan kemudian di tengah-tengah itu ada
empedu, kantong empedu. Nah, nyelip di situ dia. Nah, kantong itu nyelip di situ. Nah, ketika dia bermasalah sendawa, kemudian kadang sakitnya nembus ke belakang sampai ke pundak. Ke pinggang, tembus kan ini kan dekat sini, tembusnya ke belakang sini, yang sejajar kemudian sampai ke pundak. Sakitnya luar biasa. Ada yang juga tidak ada rasa sama sekali. Ada simptomatik, jadi artinya ada gejala, ada li asimptomatik. Jadi tidak harus dia tuh selalu ada gejalanya. Ada juga nggak ada, tiba-tiba nyumbat saja. Ada yang begitu. Jadi ada yang nggak ada gejala, ada yang ada gejala. Maka yang bagus, walaupun dia nggak ada gejala, namanya mesin kita proses terus, kita harus maintain, harus kita pelihara. Apapun ini kan amanat dari Allah, kita harus maintain lah. Kita ini kan, bagaimana cara maintain? Nah, kita akan bahas nanti herbal-herbal apa yang bisa menjaga kantung empedu ini. Kalau dia terjadi sumbatan, bagaimana cara mecahnya? Nah, kita melihat juga nanti bahasannya kandung empedu ini sering terjadi oleh apa? Batunya apa saja? Nah, itu kita harus tahu cairannya. Jadi dia yang membentuk batu itu, cairan empedu itu terdiri dari 3 komponen. Cairan empedu itu dari 3 komponen, yaitu komponen kolesterol, bilirubin, itu yang apa nama itu, yang sering ini kan ya. Jadi kolesterol, bilirubin dan antara keduanya. Ini paduan ini akan membentuk batuan. Ya. Ada batuan yang bentuknya kolesterol, nanti kalau di USG, jadi kita di scan tuh bisa USG, bisa CT scan, MRI. Kalau di USG itu kalau dibentuk batu kayak kuning-kuningan, kolesterol bentuk dari kolesterol nggak terlalu kelihatan. Ada bentuk pigmen, kelihatan dia warnanya gitu ya. Ada perpaduan dari kedua itu. Jadi ada batunya kecil-kecil, ada yang padat makin besar gitu ya. Nah, itu jenis batuannya. Nanti bagaimana cara mecahnya gitu kan? Nah, itu. Mungkin Untuk di kantong empedu ini, Ustaz. Apakah ini menuntut untuk di usia berapa yang kenanya atau setiap usia bisa kena, Ustaz? Ya, jadi ini ada istilahnya itu ada berapa F, ada yang mengatakan 4 F, ada 5 F itu ya, yang sering kena tuh. Pertama kaitannya tadi kan kita sebut kolesterol. Maka F yang pertama adalah fat. Orang yang sering makan fat, kolesterol terlalu tinggi ya, berlemak tinggi, maka ini rentan dia kena ini. Fat itu apa, Ustaz? Lemak. Oh, Ya, lemak hewani, makanan itu daging yang banyak lemak-lemak itu ya. Santan-santanan itu ya, minyak-minyakan, itu namanya fat, lemak. Lemak ada lemak jenuh ya, ada lemak tak jenuh. Nah, ini lemak yang merusak ya. Jadi pertama F, yang pertama fat. Yang kedua 40, umur 40. Ini rendah ya. Yang kemudian yang ketiga fertil, subur, artinya pada perempuan, fertil. F yang keempat itu ada pada female, perempuan. Jadi rawan ini memang ini kenanya kalau dia untuk laki perempuan gara-gara fat tadi. Tapi kalau yang di perempuan ini 3 komponen tadi. Karena umur dia 40, terus perempuan ini juga kenapa dia lebih ke perempuan, fertil tadi kaitan dengan kesuburan, yaitu banyaknya hormon estrogen. Jadi rentan dia untuk membentuk batuan empedu ini tadi kenanya itu ya. Walaupun batuan empedu ini banyak faktor. Bisa karena kena ini demam DBD. Nah, itu yang merusak darah tadi juga bisa membentuk batuan empedu. Juga karena orang lama misalkan koma terus diimpus dari makanan, makan dari impus kan pergerakan kantong empedu itu kan mantep kurang. Itu juga bisa membentukkan gumpalan batuan juga di situ. Itu. Berarti tidak menuntut kemungkinan, Ustaz. Anak-anak juga bisa kena berarti, Ustaz. Ya, kalau kebanyakan sudah makan yang fat berlemak tadi, tadi. iya. Jadi pertamanya fat tadi ya. Jadi dan cenderung memang orang banyak kena tuh di umur yang rawan sekali, makanya kita lihat ini sudah masuk umur 40 mau 40, bersihkanlah kalau bisa sebelum itu kita mulai membersihkan ini ya empedu kita, ginjal kita. Nanti kaitan juga cara membersihkan batu empedu dan ginjal agak mirip juga nih herbalnya juga kita jadi stop makan santan-santan, Ustaz. Jadi secara umum santan itu sebenarnya sehat. Oh, sehat. Tetapi yang membuat tidak sehat ketika dia dimasak berulang, kan pada hakikatnya Allah jadikan itu pasangan, ada penawar, ada racun, ada penawar, ada racun. Jadi sama kayak di santan tadi, itu di dalamnya ada racunnya, ada penawarnya. Sama kayak di gula juga, di gula air tebu, orang kena diabetes itu kan kalau makan air tebu, kenapa nggak naik? Malah dia bisa ngobati, karena di dalamnya komponennya ada racun, ada penawar.
Beda dengan orang ngambil cuman gulanya saja, ketika pasangannya dihilangkan, maka dia akan tidak terkontrol glukosanya. Sama kayak ini juga, santan ini kalau ada di dalamnya itu ada namanya kolesterol LDL, ada HDL. Oh, ada racunnya, ada Komponen, penawanya kan? iya, jadi kaitan kita dengan kolesterol. Kalau dia LDL, ya itu disebut orang umumnya biasa lemak jahat. Jadi low density lipoprotein namanya. Kalau yang HDL, high density lipoprotein. Ini HDL ibaratnya yang tukang sapunya bersih. Makanya kalau HDL dia harus tinggi di atas 40 nilainya. Kalau LDL harus di bawah 150, 100, di bawah 100 dia harus turun di bawah 100 nih LDL-nya itu. Maka yang menyumbat pembuluh darah kita di mana-mana itu LDL, lemak jahat ini tadi. Lemak jahat. Makanya kalau kita makan santan mentah, ada LDL, ada, HDL-nya ada. Ketika dia berpasangan, ya dia tidak sempat menggumpal. Ada tukang sapunya, ada bersih, kotoran bersihkan, seperti itulah. Tapi kalau dipisahkan, ada kotorannya, sapunya nggak ada. Makanya yang kejadian yang masak santan dimasak berulang-ulang itu terpisah, lihat ada minyaknya, ada yang nggak berbagi. Nah, ketika ini terpisah, makannya juga berbagi-bagi tadi kan. Nah, ada yang makan racun dan makan penawar. Jadi artinya yang jadi permasalahan ketika dipisahkan, maka timbul masalah. Gula asalnya tadi bagus, gula pasir itu di gula tebu. Ketika dipisahkan dengan manusia 400 derajat dipasang, dia terpisah. Ada glukosa, sukrosa, fruktosa terpisah. Ada glukosanya yang dijadikan gula pasir. Nah, sukrosa, fruktosanya ini dijadikan molase, dibuang untuk jadi makanan bebek atau jadi untuk bahan buat etanol. Nah, inilah yang padahal ini antinya gitu ya, penawarnya gitu ya. Ini masalah gara-gara terpisahkan. Jadi kayak santan tadi, kalau dia masih mentah aman, atau dia masaknya tidak terlalu panas sehingga masih awal saja panasnya, ya panas sekali dan dia tidak terpisah, masih aman. Makanya ada orang kok makan santan tiap hari nggak apa-apa orang itu. Ya, ada satu lagi bermasalah, badannya kurus. Bukan berarti yang kena kolesterolnya orang gemuk saja, enggak. Banyak nih kayak di kos-kosan dia makannya cuma nasi itu saja, di kosan itu nggak ada pilihan lain. Kolesterolnya sampai kita nemukan ada 300 lebih, badannya kurus. Jadi kolesterol itu bukan harus berkait orang gemuk, orang kurus pun kena. Karena dia makan yang sudah terpisah. Yang ini tadi dia makan santan rumahan. Ada umurnya sudah hampir 60, masih sehat, makan santan nggak ada dia naik kolesterolnya. Kenapa? Karena dia masih utuh. Masaknya itu masak santan yang masih belum terpisah antara LDL dan HDL-nya. Itulah yang ini ya. Penawanya masih ada, racunnya juga masih ada. Ada, masih berikatan, masih berpasangan dia. Jadi berarti tidak seluruh orang gemuk saja kolesterol. Ada, iya benar. Jadi ada orang kolesterol bagus, dia gemuk tapi kolesterolnya bagus. Tapi antum gemuk bukan karena lihat anak saja. Insyaallah. Jadi nambah keimanan saja kalau kita belajar tentang kesehatan ini berarti. Kalau kita lihat di dalam badan kita berarti Ustaz, Masya Allah, ya Allah menggerakkan semuanya tadi. Menambah keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kembali ke kantong empedu. Kalau sudah kena kantong empedu tadi, nah, kita merasakan sakit kan, sampai ke belakang sampai ke ini, terus cara mengobatinya bagaimana, Ustaz? Jadi kita tahu tadi yang bentuk batuan tadi kan ada komponennya, artinya ada kolesterol, terus ada bilirubin. Bilirubin itu kan bentukan daripada hasil pecahan sel darah merah tadi ya, berwarna kuning, zatnya kuning kecoklatan. Maka bilirubin ini kalau dia masalahnya liver kena, makanya kemarin kita bahasan liver, apa yang membuat kuning itu zat bilirubin. Munculnya di di mata, nanti juga ada di kulitnya. Salah satu tadi yang bisa menyebabkan masalah liver juga masalah empedu, dia adanya kalau udah parah adanya juga di kulit nih kuning. Fesesnya juga warnanya, nah itu yang ngasih warna terhadap feses dan urin kita itu ada di situ, ada bilirubin tadi. Nah artinya terus ada garam empedu, 3 komponen tadi ya. Jadi ada kolesterol, ada bilirubin, ada garam empedu. Nah ini dia harus stabil, harus seimbang. Ketika kolesterolnya ketinggian, maka dia tidak berbentuk cairan lagi, maka dia membentuk gumpalan. Jadi atau tadi terlalu banyak bilirubinnya tadi, masalah juga, atau garamnya. Garam empedunya bermasalah. Ketika tidak terjadi, jadi intinya balik lagi, kesehatan itu adalah sehat itu dikatakan seimbang. Kalau dia tidak seimbang, maka tidak sehat. Hilangnya keseimbangan, maka dia tidak sehat.
sesuai fitrah yang Allah jadikan itu seperti kita sebutkan, pernah sebutkan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah ciptakan, sempurnakan dan seimbangkan. Jadi sama prinsip di dalam kehidupan nyata kita juga, orang yang sehat itu adalah seimbang. Kalau dia hilang keseimbangan, ini dalam tubuh yang paling dalam. Lihat, 3 komponen ini hilang keseimbangan, ada lebih dominan, lemaknya lebih dominan, masalah. Atau garam empedunya lebih ini, masalah juga. Atau bilirubinnya kelebihan, masalah juga. Nah, jadi keseimbangan ini yang paling penting ya. Artinya balik lagi seperti yang cara makannya Rasulullah dan para sahabat tidak berlebihan tadi, maka terjadi keseimbangan. Kalau berlebihan jadi tidak keseimbangannya akan hilang, masalah. Nah, jadi bagaimana memecahnya? Tentu kita harus tahu berarti 3 komponen kayak kolesterol. Mecahkan kolesterol lawannya dengan kolesterol juga. Makanya tadi balik pelajaran, coba lihat ular tuh, lihat ular itu orang kena patuk ular, dia kenapa orang tuh langsung cepat berhenti jantungnya? Karena dia sebenarnya nyerangnya itu bukan nyerang jantungnya, tapi darah itu jadi gumpal. Ketika darah gumpal, jantung nggak bisa mompah, ngunci, sama kayak terkunci di saluran itu tertutup, nggak bisa keluar. Ini nggak bisa berhenti, mesin langsung stop. Nah, jantung juga akan berhenti. Maka ketika terjadi bekuan yang kuat, jantung akan berhenti. Nah, ini penting. Jadi artinya untuk masalah yang ini kita mecahkan yang batu tadi, kolesterol tadi ya. Kalau dia berupa kolesterol, dia LDL, pecahkan lawankan HDL. Nah, apa HDL yang tadi? Makanya mecahkan batu ini nggak susah sebenarnya kalau kita paham, karena kita tahu bentukannya dari sini, ada lawan-lawannya. Nah, kayak tadi kolesterol LDL lawannya HDL. Terus bentuk yang natrium tadi, garam empedu tadi, kita lawannya kalium. Nah, mecahkan. Jadi mecahnya kombinasi herbal ini yang kita butuhkan. Jadi kita minum minyak zaitun selama 7 hari atau 14 hari. Minumkan berapa sendok? 3 sendok misalkan, 3 sendok misalkan ya, untuk terus kemudian nanti hari kedua buat 2 sendok terus sampai 14 hari atau minimal 7 hari. Minyak zaitun yang asli tentunya ya, yang minyak zaitun Palestina atau apa yang bagus lah minyak zaitunnya, karena sekarang banyak beredar juga. Sudah banyak Masya Allah. Jadi kita lihat kok minum minyak zaitun masalah nih tambahannya itu ternyata minyaknya jelantah itu kasih ya. Jadi kalau minyak zaitun, masya Allah ya, yang sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran, pastilah mujarab ya, insya Allah. Jadi pecahkan dia kalau bentuk kolesterol dengan minyak zaitun. Nah, kemudian ada lagi tugas yang kedua, yang yang menggumpalnya tadi kan garamnya. Nah, garam ini musuhnya kalium, natrium lawannya kalium. Nah, jadi ketika juga kalau kita terlalu banyak kalium juga masalah juga. Misalkan kita takut kalau segitu udah usah makan garam, seperti orang kayak tensi kan, udah usah makan garam. Masalah juga, lebih patah lagi, orang takut makan garam dia akan ngeblank, lupa dia siapa kamu. Nah, ini orang kurang makan garam. Iya, ada kejadian di rumah sakit itu sampai mau manggil ustadz minta diruqyah, ini kayak orang kesurupan. Ternyata masalahnya kurang garam, kasih garam sadar orang itu, masalahnya gara-gara kurangan natrium. Begitu juga natriumnya kelebihan menyebabkan jadi batu di empedu dan juga batu di ginjal. Nah, juga nanti akan mengentalkan darah, jadi tensi jadi naik, jadi masalahnya. Jadi pecahkan nanti dengan komponen yang bisa memecah kolesterol, yaitu yang terbaik itu ada di zaitun. Bisa juga dengan bawang putih, pecahkannya itu ya. Tapi zaitun lebih afdal lah untuk mecahkan. Kemudian pemecahnya itu kaliumnya ngambil dari mana? Yang terbagus nih dogan muda. Dogan hijau orang sebutnya, atau di kampung suka nyebut dogan obat. Nah, kalau dikupas ini warnanya merah sekali. Nah, ini kaliumnya tinggi. Nah, kita ambil yang warnanya merahnya kuat dan umurnya di bawah 8 bulan. Artinya dogannya masih benar-benar muda kalau masih berbentuk di dalamnya itu. Nah, ini cara minumnya 1 bulan tuh 3 hari berturut-turut ya, untuk mecahkan batu itu. Minum secara alami, nanti diminum langsung pagi hari, pokoknya jangan malam, sebelum makan kita minum. Kemudian hari kedua dengan cara dipanaskan. Artinya dikupas keluarnya, kemudian rebuskan airnya sudah mendidih di panci besar, sudah mendidih, matikan, baru masukkan dogan yang sudah dikupas tadi, batoknya masukkan situ 15 menit baru keluarkan. Setelah 15-20 menit baru diminum. Nah, begitu juga yang besoknya boleh murni dengan cara langsung diminum atau dipanaskan tadi, dan jangan dibakar. Kalau dibakar terjadi reaksi racun. Ini kebanyakan kan dibakar, jangan.
Ya, sedangkan direbusnya kurang bagus. Yang bagus dia dipanaskan dengan cara tanpa api. Jadi banyunya aja yang panas, matikan kemudian dipanaskan. Ini 3 hari setiap bulan dipecahkan. Kalau memang besar batunya ya 7 hari lah jadikan. Dan jangan sebulan penuh kita kalium terus. Kejadian tadi begitu kalium masuk terus, natrium hilang, lupa dia, blank dia jadinya. Jadi juga. Nah itu yang efektif ini. Banyak sudah kita lihat di masyarakat, pasien-pasien kita juga lihat, kita cukup mecahkan dan itu Masya Allah bersih, batu ginjalnya bersih, batu empedunya nggak jadi operasi, ya. Mujarab sekali. Perpaduan antara dogan muda yang dikonsep dengan alami dan perpaduan dengan cara dipanaskan tanpa dibakar, atau tanpa direbus tapi dicelupkan di air panas 15 menit, kemudian dengan minyak zaitun. Minyak zaitun. Masya Allah, 2 kombinasi ini insya Allah bersih. Jadi batu empedu, batu ginjal nggak perlu heboh-heboh mau di laser atau mau dipecahkan atau mau dioperasi, nggak. Ini makanya kalau umur 40 kita bersihkanlah paling nggak sebulan itu, nggak sempat sebulan 3 bulan bersihkan dengan dogan muda. Dengan dogan muda. Gitu ya, itu yang mungkin itu yang ininya ya. Masya Allah Ustaz. Jadi apa yang dijelaskan Nabi untuk persiapan di umur 40 Ustaz ya? Kalau sudah umur 40 itu berarti sudah menjaga Ustaz. Masya Untuk Allah. saat ini mungkin dah 40 30 sudah menjaga. Ada mulai, Sudah betul, mulai menjaga betul. tentang kesehatan Ustaz, Betul, ya. betul, Supaya betul. lebih sehat untuk ibadat sama Allah Ustaz. Betul. Jadi Masya Allah. Jadi kalau dengan kolesterol tadi maka dengan minyak zaitun, Minyak zaitun, betul. dengan mengakibatkan darah tinggi tadi Ustaz ya. Ya, Masya jadi Allah. Jadi kalau seandainya Ustaz ada orang yang sudah merasakan sakit, sudah sakit parah nih. Ini kan kalau belum parah Ustaz ya. Kalau belum parah, sudah terdeteksi bahwa sakit ini bisa dicegah dengan apa tadi, dengan minyak zaitun, dengan dogan muda Ustaz ya. Tapi kalau sudah terkena penyakit Ustaz, ya. sudah sakitnya sudah parah gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, jadi artinya kan kebanyakan orang pilihnya kan operasi ya. Iya Ustaz. Padahal itu ketika dia sakitnya kan ada yang 1 jam nggak berhenti, ada yang turun naik gitu ya. Maka percepat tadi kalau mau pakai dogan muda yang dipanaskan tadi biar reaksinya cepat gitu ya. Minyak zaitun juga dikelangkan berapa jam minum zaitun. Tambahkan lagi juga boleh kumis kucing, herbal kumis kucing namanya ortosifon itu. Nah, itu juga membantu memecah batu sama daun kejibeling. Nah, itu kalau parah lagi bisa ditambahkan 2 komponen lagi, kumis kucing sama kejibeling. Nah, itu kalau memang diperlukan. Tapi biasanya 2 ini bisa cukup sebenarnya. Ini banyak kejadian ini kita sedih juga ada ibu-ibu yang ngantarkan suaminya stroke tempat kita, ibunya sehat, istrinya sehat sekali. Karena dia pernah dicek ada masalah batu empedu, ketakutan mau coba dioperasi, padahal kecil belum nutup. Padahal kan prosedurnya kalau dia belum nutup nggak harus dioperasi. Kalau sudah nutup sakit nggak bisa lagi darurat ya boleh buat itu pilihannya kan. Tapi kalau misalkan dia masih bisa, coba dulu langkah-langkah ini sebelum operasi. Mudah-mudahan nggak jadi juga. Nah, ini kebanyakan di kita nggak jadi. Nah, kalau yang ini kejadiannya apa? Dilihat batu empedu biasanya ada bentuk bulu, ada juga batu ginjal. Kena juga kecil. Akibatnya apa? Dibersihkan batu ginjalnya, masalah ginjalnya jadi ngerembet. Yang masalah kecil bisa jadi besar. Ujung-ujungnya dia, aduh Masya Allah ini ada ya. Jadi artinya jangan sampailah, artinya kalau ada langkah termudah, makanya di Tibun Nabawi itu konsep pengobatan dari yang sederhana. Contoh, lapar ini kalau dalam Tibun Nabawi itu sakit dianggap. Maka pengobatan yang sederhana makan. Artinya sesederhana itu. Dan carilah tumbuhan itu di sekitar kita juga. Banyak sering terjadi kita tuh sakit keliling kemana-mana. Ini ada cerita tadi soal masalah ada kelenjar getah bening, udah Singapura, Malaysia, kemana-mana udah keliling. Ternyata Masya Allah izinkan sembuh, di belakang rumah dia ada namanya daun ciplukan, diambil sembuh dengan sesederhana itu. Ada orang kena diabetes, sudah kemana-mana, ternyata ada pohon ceri di sebelahnya. Masya Allah, jadi lihat dulu kalau kita sakit, nggak usah jauh-jauh, lihat dulu sekeliling rumah kita, dekat tetangga kita, lihat dulu. Biasanya nggak jauh. Nah, itu jadi pelajaran itu dari yang sederhana. Mengobat itu enggak harus yang rumit-rumit. Kalau bisa yang sederhana, kenapa yang rumit-rumit? Nah, gitu. Pernah juga dengar istilah Ustaz. Ya. Kalau sakit itu rasakan dulu Ustaz. Ya. Rasakan dulu, jangan langsung diobati Ustaz ya. Karena itu adalah nikmat dari Allah juga Ustaz ya. Tunggugurkan ya. Jadi jangan langsung gegabah dalam pengobati sebenarnya Ustaz ya. Betul. Masya Allah, betul-betul nambah keimanan kalau banyak kesehatan. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini kayaknya masih panjang nih Ustaz tentang pencernaan ini. Insyaallah kita bakal sambung lagi ke video berikutnya Ustaz. Insyaallah. Sahabat-sahabat Bas dimanapun Anda berada, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik-balik ke rumus kita Ustaz.
Kulu wasrobu wala tusrifu. Ustaz, ya. Ya, Jangan berlebihan. Ustaz. ya, makan minum jangan berlebihan. Makan Masya minum Allah. jangan berlebihan. Karena kalau Nabi tidak berlebihan, Nabi tidak sakit. Ustaz, ya. Masya Allah, sabar itu ya. Kalau sakit ringan kalau ya. Sakit Jadi ringan. sakitnya sakit yang ringan ya, artinya tidak seperti zaman sekarang ya. Ya apa Masya Allah ya. Ya, jadi kalau makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Demikianlah sahabat-sahabat pas video kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.